Halo semuanya, kembali lagi bersama Bapak dalam kegiatan belajar dari rumah. Hari ini seperti biasa kita akan belajar muatan pelajaran matematika mengenai cara menerapkan perbandingan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini kalian bisa lihat ya, yang akan kita bahas ada 3 hal, yaitu perbandingan senilai, jumlah, dan selisih. Sebenarnya istilah yang kedua terakhir ini Bapak kurang yakin ya, tapi Bapak buat seperti ini supaya lebih mudah dipahami. Oke, tanpa menunggu lama lagi, mari kita mulai. Baik, pertama Bapak akan menjelaskan tentang perbandingan senilai. Di sini Bapak tidak akan menjelaskan pengertian perbandingan senilai, karena kalian bisa baca di LKS kalian halaman 41. Nah, yang akan Bapak jelaskan adalah bagaimana cara mengerjakan soal tentang perbandingan senilai. Di sini Bapak sudah punya satu contoh soal, kalian perhatikan ya. Sebuah mobil memerlukan 2 liter bensin untuk menempuh jarak 14 km. Berapa jarak yang ditempuh mobil itu jika menghabiskan 5 liter bensin? Bagaimana cara mengerjakannya? Kalian perhatikan. Dalam soal perbandingan senilai itu biasanya ada bilangan yang satuannya sama atau yang besarannya sama. Contohnya seperti ini, liter bensin. Ini sama kan? Nah, kalian buat atau jadikan menjadi pecahan. Di sini angka 2 dan angka 5, maka kita tulis jadi seperti ini ya, 2/5, karena 2 yang duluan disebut. Lalu kita tulis sama dengan, setelah itu di sini kan ada satu angka lagi ya, jaraknya 14 km ditempuh setelah menggunakan 2 liter bensin. Artinya 14 ini kan berhubungan dengan 2 liter ini kan, maka 14-nya kita tulis sejajar dengan angka 2. Nah, lalu di bawahnya, karena ini bagian yang kita cari, berapa jarak tempuh. Nah, maka untuk sementara kita tulis dulu dengan huruf. Ini Bapak tulis dengan huruf Y ya. Kalian bebas mau tulis pakai huruf apa saja. Nah, huruf Y ini yang kita cari jawabannya. Nah, jika sudah sampai sini, selanjutnya mudah. Kalian tinggal lihat angka atau bilangan yang bersilangan. Nah, jika bilangannya tidak berhadapan dengan huruf yang kita cari jawabannya, misalnya ini ya, 5 dan 14. Nah, maka ini kita langsung kalikan saja. Jadi seperti ini, 5 dikali 14. Nah, yang berhadapan dengan huruf yang kita cari jawabannya, angka 2 ini misalnya, ini dijadikan pembagi. Maka bentuknya akan jadi seperti ini. Y sama dengan 5 dikali 14 dibagi 2. Kalian lihat ya, yang berhubungan, yang berhadapan dengan huruf yang kita cari jawabannya, ini dijadikan pembagi. Lalu sisanya dijadikan ini perkalian. Nah, setelah dihitung 5 kali 14 70, 70 dibagi 2, ini artinya dibagi ya, per itu artinya dibagi. 70 dibagi 2 sama dengan 35. Nah, maka yang kita cari jaraknya adalah 35 km. Sampai sini jelas ya. Yang harus kalian perhatikan adalah ini tadi, bilangan yang satuannya sama atau yang besarannya sama, lalu dijadikan pecahan. Kita coba contoh yang lainnya. Nah, di sini Bapak sudah punya contoh yang lainnya. Perbandingan kelereng Andi dan Budi adalah 3:4. Jika kelereng Budi 12 buah, berapa kelereng Andi? Nah, di sini kita bisa lihat ada perbandingan ya, 3:4. Lalu keterangan yang lainnya adalah 12. Nah, jika seperti ini, kalian kan tidak menemukan ya bilangan yang satuannya atau besarannya sama. Nah, kalian ambil yang ini. Ambil angka perbandingan ini. Karena ini otomatis bisa kita jadikan
menjadi pecahan. 3/4 itu kan sama dengan 3/4. Maka langsung saja kita jadikan 3/4. Lalu 12-nya ditaruh di mana? Kalian jangan langsung taruh di atas ya. Jangan terburu-buru. Kalian lihat dulu. 12 ini kan kelereng Budi. Nah, sedangkan dalam perbandingan Budi itu bagiannya 4. Andi itu bagiannya 3. Ya kan? Nah, maka 12 ini harus ditaruh sejajar dengan 4. Kenapa? Karena Budi itu perbandingannya bagiannya adalah 4. Andi 3, Budi 4. Nah, maka 12-nya harus sejajar dengan angka 4. Jadi tidak boleh ditaruh sembarangan ya. Harus sesuai dengan bagiannya. Kalau yang di atas tadi kan ini 14, memang bagiannya sama dengan 2 liter kan. Hubungannya sama dengan 2 liter. Maka 14-nya sejajar dengan 2. Oke, paham ya? Nah, setelah sampai sini caranya sama seperti tadi. Kalian lihat bilangan yang bersilangan, yang tidak berhadapan dengan huruf yang kita cari, itu langsung dikalikan. Yang berhadapan dijadikan pembagi. 3 dan 12 ini langsung kita kalikan karena tidak berhadapan dengan Y kan. 3 dikali 12. Oh, ini belum dirubah. Ini harusnya Y ya. Ini juga. Nah, 3 dikali 12. Nah, 4-nya karena berhadapan dengan Y, kita taruh di bawah. Jadi pembagi. Maka hasilnya jadi seperti ini. 3 dikali 12 dibagi 4. 3 dikali 12 sama dengan 36. 36 dibagi 4 sama dengan 9. Nah, maka kelereng Andi adalah 9 buah. 9 buah kelereng. Begitu ya. Baik, yang selanjutnya adalah perbandingan jumlah. Nah, mari kita perhatikan contoh soal berikut ya. Contoh soal ini Bapak ambil dari soal ulangan yang kemarin ya, soal ulangan UTS Matematika. Ada soal seperti ini ya, ini Bapak modifikasi sedikit. Perbandingan umur adik dan kakak adalah 5:7. Jika jumlah umur mereka 24 tahun, tentukan A. Umur adik, B. Umur kakak, C. Selisih umur adik dan kakak. Berarti ada 3 hal yang harus kita cari tahu. Nah, sebelumnya Bapak mau beritahu ya, kenapa disebut perbandingan jumlah? Karena ada keterangan jumlahnya. Nah, ini Bapak sudah garis bawahi ya. Ini ciri-ciri dari soal perbandingan jumlah ya. Nah, lalu bagaimana cara mencarinya? Nah, mari kita coba fokus satu persatu ya. Mulai dari bagian A dulu, umur adik. Nah, kalian bisa lihat di sini. Cara mencarinya adalah pertama kalian perhatikan dulu perbandingannya. Perbandingannya adalah 5:7. 5 untuk adik, 7 untuk kakak. Karena kita mau mencari umur adik terlebih dahulu, maka kita fokus ke bagian 5 ini ya. Nah, kita tulis seperti ini. 5, karena bagian adik kan 5. Karena ini perbandingan jumlah, maka 5/7-nya itu kita tambah. Jadi 5 tambah 7. Dikalikan jumlah umur sebenarnya, 24. Maka bentuknya akan jadi seperti ini. 5 per 5 tambah 7 dikali 24. Nah, lalu selanjutnya tinggal kita hitung seperti biasa. 5 tambah 7, 12 ya. Jadi 5 per 12 dikali 24. Ini 24-nya bisa dikali 5 dulu baru dibagi 12. Atau ke bawah ya, 24 dibagi 12 lalu dikali 5. Hasilnya adalah 10 tahun. Ini adalah umur adik. Nah, bagaimana dengan umur kakak?
kita kerjakan bagian B ya. Karena tadi kan kita sudah lihat ya, 5:7, 5 untuk adik, 7 untuk kakak. Berarti kan perbandingannya kakak kan 7 ya. Nah, tinggal kita ganti saja. Kalau tadi 5-nya yang di atas, sekarang 7-nya yang di atas. Karena perbandingannya kakak, umur kakak adalah 7 kan. 7 per 5 tambah 7-nya tetap, 24-nya juga tetap. Cuma diganti pembilangnya saja. Selanjutnya dihitung seperti biasa. 7 per 12 dikali 24 sama dengan 14 tahun. Nah, dengan ini kita bisa tahu umur adik 10 tahun, umur kakak 14 tahun. Jadi bagian A dan B sudah terjawab ya. Selanjutnya bagian C, selisih umur adik dan kakak. Kalau kita bicarakan tentang selisih berarti pengurangan ya, atau sisa atau semacamnya. Berarti tinggal dikurangi saja. Bagian C, selisih 14 dikurangi 10 sama dengan 4 tahun. Jadi kita bisa menjawab bagian A, B, dan C dengan cara seperti ini ya. Yang perlu kalian perhatikan, pertama, kalau dalam perbandingan jumlah itu penyebutnya adalah hasil penjumlahan dari perbandingan. Tadi kan 5:7. Nah, itu dijumlahkan lalu dijadikan penyebut. Itu dalam perbandingan jumlah. Ya. Lalu dikalikan dengan penjumlahan yang sebenarnya. Yang diganti cuma atasnya saja. Seperti itu ya. Baik, jika sudah jelas kita lanjut ke perbandingan selisih. Ya, di sini sudah ada contoh soal perbandingan selisih. Sebenarnya ini mirip-mirip dengan perbandingan jumlah yang tadi sudah dijelaskan ya. Ya, mari perhatikan soalnya dengan baik. Perbandingan pulpen hitam dan merah adalah 3:5. Jika selisih keduanya 12 buah, tentukan A. Banyak pulpen hitam, B. Banyak pulpen merah, C. Jumlah pulpen hitam dan merah. Nih, kalian bisa lihat ya, kenapa disebut perbandingan selisih, karena ada keterangan selisih. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Seperti perbandingan jumlah, kita harus lihat dulu ini ya, keterangan perbandingan yang ada pada soal. Pulpen hitam dan merah adalah 3:5, berarti 3 untuk pulpen hitam, 5 untuk pulpen merah. Yang kita cari pulpen hitam dulu, berarti kita fokusnya ke bagian 3 ini ya. Nah, sama seperti tadi, kita tulis 3 di sini menjadi pembilang. Lalu karena ini perbandingan selisih, maka penyebut yang harusnya kita jumlahkan tadi itu kita ganti menjadi pengurangan. Menjadi 5 dikurang 3. Pak, kenapa tidak 3 dikurang 5? Karena ini adalah selisih yang dicarinya ya. Kalau selisih itu harus sisa, tidak boleh minus. Maka kalau misalnya kalian menemukan posisi kayak gini, 3 tidak bisa dikurangi 5, maka otomatis harus diubah posisinya jadi 5 dikurang 3. Tapi pembilangnya harus tetap ya. Kalau ditanya pulpen hitam, maka perbandingan yang diambil adalah pulpen hitam, yaitu 3. Jadi seperti ini ya. 3 per 5 dikurangi 3 dikali 12. 12 dari sini selisih keduanya, kedua pulpen tersebut. Nah, selanjutnya tinggal kita hitung seperti biasa. 5 dikurangi 3 sama dengan 2, jadi 3 per 2 dikali 12 sama dengan 18 buah. Nah,
itu tadi pulpen hitam. Sekarang kita lihat pulpen merah. Pulpen merah perbandingannya 5. Berarti tinggal kita ganti pembilangnya jadi 5. 5/5/3 dikali 12. Masih sama ya. Jadi 5/2 dikali 12 sama dengan 30 buah. Jadi kita sudah dapatkan hasilnya. Pulpen hitam 18 buah, pulpen merah 30 buah. Lalu soal terakhir adalah jumlah dari pulpen hitam dan pulpen merah. Maka tinggal kita tambah saja ya. Oh maaf, ini salah simbolnya. Oke, jadi 18 ditambah 30 buah sama dengan 48 buah pulpen. Sampai di sini paham ya? Kalau perbandingan selisih, maka ini yang harus diperhatikan. Perbandingannya harus dikurangi, tapi tidak boleh minus. Karena selisih itu harus sisa kan? Seperti itu ya. Sisanya tinggal dihitung seperti biasa. Nah, kalian tidak boleh sampai salah menganalisa. Kalau di sini ada tulisannya selisih, maka pakai cara seperti ini. Kalau misalnya ada tulisannya jumlah atau total atau semacamnya, maka pakai caranya perbandingan jumlah, jangan perbandingan selisih. Beda soal, beda cara mengerjakan. Jadi sebelum mengerjakan, baca dulu soalnya baik-baik, analisa, lalu lihat soal ini cara mengerjakannya seperti apa. Lalu pakai cara yang sudah diberitahukan tadi. Sampai di sini pembahasan kita untuk hari ini. Terima kasih sudah memperhatikan dengan baik. Materi ini juga ada di LKS Matematika kalian ya. Jadi jangan malas untuk membaca. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya.